Yang mana nih pertanyaannya? Oh ini. Oke, teman-teman, ini ada pertanyaan lagi. Kalau outdoor setengah PK, indoor 3/4 PK, apakah masih kuat, Om? Jadi outdoor kompresor ya, kompresornya setengah PK. Jadi teman kita ini punya AC tapi beda kapasitas ya antara indoor dan outdoor. Jadi dia punya AC outdoornya itu setengah PK ya, setengah PK, kompresor setengah PK ya. Nah indoornya itu 3/4 PK, 3/4 PK. Kita kan ada kalanya AC itu rusak salah satunya ya, mungkin indoornya atau outdoornya. Nah itu untuk beli lagi, kita misalkan nggak mau beli ganti AC lagi, kita ganti yang rusak misalkan gitu ya. Misalkan outdoornya yang rusak, kita ganti outdoor ya, kompresor rusak gitu, kita ganti outdoor. Tapi kan kalau beli sebelah-sebelah itu kadang-kadang di toko itu kan nggak ada yang baru, mau nggak mau second ya. Nah second biasanya jarang kita dapetin yang pas ya. Jadi mau nggak mau kita cari alternatif yang lain. Misalkan AC yang awalnya itu setengah PK, lalu kita dapatnya indoornya itu 3/4 PK gitu ya. Nah ini setengah PK ke 3/4 itu masih bisa ya, masih kuat, karena emang selisihnya nggak terlalu jauh beda ya. Jadi lompatannya itu kan urutannya itu setengah PK, 3/4, 1 PK, 1 PK, 1,5 PK ya, 1,5 PK, 2 PK. Nah itu jadi 3/4 ini di bawah 1 PK, di atasnya setengah PK. Jadi masih bisa ya. Jadi kompresor setengah PK, indoor 3/4 ini masih bisa, nggak apa-apa. Yang penting satu tipe ya. Jadi standar ke standar, atau standar ke low watt, atau low watt ke standar. Jadi misalkan kompresor outdoor yaitu standar, indoornya low watt, itu masih bisa ya. Atau kebalikannya, misalkan outdoornya ini low watt terus indoornya itu standar, masih bisa. Nah tapi kalau misalkan udah ke inverter itu nggak bisa ya. Misalkan ini outdoornya inverter, indoornya standar, itu nggak bisa. Atau indoornya standar, inverter, outdoornya standar atau low watt, itu nggak bisa ya. Jadi low watt ke standar, standar ke low watt itu bisa. Nah ya, untuk ke inverter itu nggak bisa. Tuh yang terus kalau misalkan kompresor outdoornya setengah PK ke 1 PK, nah itu udah agak jauh ya. Jadi perbedaannya mungkin EPAP-nya itu bisa dikurangin. Ini EPAP ya, ini evaporator ya. Mungkin uben ini ada yang dikurangin ya. Satu baris ini, satu baris apa pipa ini dikurangin. Terus apalagi dari setengah PK ke 1,5 PK, nah itu benar-benar udah nggak bisa ya, karena kapasitasnya itu terlalu jauh ya, terlalu jauh apa perbedaannya. Terus dari segi pipanya aja udah beda ya. Setengah PK sampai 1 PK itu pipanya kecil ya. Tapi kalau udah 1,5 PK itu udah masuk pipa gede ya. 1,5 PK itu pipanya sama dengan pipa 2 PK. Jadi untuk siapa tadi, indoor setengah PK, outdoor setengah PK ke indoor 3/4 ini bisa ya, bisa. Yang penting kalau misalkan dari
jenis freonnya yang awal itu beda di plasing ya. Misalkan gua nggak tahu dia ini yang diganti ini indoor atau outdoor ya. Kalau misalkan beda jenis freon, misalkan yang tadinya outdoornya itu outdoor setengah PK ini R22, lalu pakai indoor 3/4 PK R32. Nah artinya indoornya itu harus diplasing ya, indoor sama pipanya ini diplasing, dibersihin kalau beda jenis freon. Tapi kalau misalkan sama, nggak apa-apa, langsung bisa ya. Dan misalkan dari R22 outdoor R22 indoor R22 itu nggak apa-apa langsung, atau outdoor R32 indoor R32 bisa. Tapi kalau misalkan indoor outdoor ini beda ya, beda jenis freon, itu pipa sama evaporator. Epap itu ini kan, epap nih harus dibersihin ya, masukin R11 di sini, masukin R11 lalu dorong pakai freon yang sama dengan outdoornya, dorong sampai bersih, dibilas sampai bersih ya. Jadi di dalam ini kan, di dalam ini banyak apa, oli-oli nih, oli-oli nyangkut ya. Oli biasanya pasti ada olinya, oli yang bekas AC apa lamanya. Nah itu harus dibersihin, di plasing. Oke gitu ya. Itu aja kali ya. Jadi bisa outdoor setengah PK, outdoor 3/4. Oke. Terima kasih.